bagaimana caranya bisa memahami satu buku dengan sangat mudah. Hai, saya Augustion dan kali ini saya mau menjawab satu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan, yaitu bagaimana caranya bisa memahami satu buku dengan sangat mudah. Nah, dalam video ini saya akan membahas dengan flip chart supaya saya bisa menjelaskan bagaimana sih cara kerja pikiran yang selama ini kita alami dalam proses kita membaca dan kenapa kita harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Oke, di sini saya punya corong terbalik. Nah, logikanya kalau kita ingin menuangkan cairan lewat corong, maka kita akan menuangkan cairan itu lewat corong yang besar keluar dari corong yang kecil. Nah, tapi pada saat kita menggunakan pikiran kita menggunakan pikiran kita dengan cara corong yang terbalik, ya. Kita lebih mengandalkan pikiran sadar kita, dan yang paling bawah ini adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, apa yang terjadi kalau kita menuangkan cairan lewat ujung corong yang kecil? Ya, banyak yang tumpah, oke? Banyak yang tumpah, banyak yang tidak bisa diproses dengan baik, dan kita akan mengatakan, aduh, nggak bisa belajar lagi, kepala sudah penuh, oke? Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh George A. Miller tahun 1956, kapasitas pikiran sadar kita adalah 5-9 hal per detik. Lebih dari itu, kepala kita bisa hang. Oke, makanya kita sering kali mengatakan bahwa saya nggak bisa belajar lagi, kepala sudah penuh. Karena yang penuh adalah pikiran sadar. 5-9 hal per detik itu gampang sekali penuhnya. Oke. Nah, kemudian katakan kita membaca sebuah buku. Oke. Kita membaca buku dengan cara konvensional. Kita memasukkan buku ini ke pikiran sadar kita. Oke. Katakan topik buku ini adalah X. Kita masukkan X ke pikiran sadar kita. Nah, proses kita memasukkan informasi dari buku ke pikiran sadar kita lewat pikiran sadar kita ini disebut dengan conscious processing. Saat ini seperti Anda sedang menonton video saat ini adalah conscious processing. Anda memproses dengan pikiran sadar Anda. Oke. Apa kelebihan kita memproses dengan pikiran sadar adalah setiap informasi yang masuk kalau lewat pikiran sadar kita tahu, pikiran sadar kita sadar akan hal itu. Jelas kan namanya pikiran sadar. Udah, itu doang kelebihannya. Kelemahannya, satu, kapasitasnya kecil lewat pikiran sadar, jadi pikiran kita gampang penuh. Dua, dalam 48 jam yang masih bisa kita ingat, cuma 5-10%. Oke? Jadi makanya kita dulu SKS, supaya apa? Sebelum 48 jam, ujian sudah selesai. Oke? Nah, apa yang terjadi ketika X masuk lewat pikiran sadar? X ini akan memicu bawah sadar, ya. Informasi ini akan memicu cara kerja pikiran kita, dan cara kerja pikiran kita akan mencari database di bawah sadar kita. Ada X nggak? Ada nggak yang sama dengan X? Kenapa kita baca buku, Bapak Ibu? Ya, teman-teman, kenapa kita baca buku? Karena buku ini pemahamannya belum ada di pikiran bawah sadar kita, kan? Makanya kita mau baca. Jadi apakah X sudah ada di bawah sadar? Enggak. Oke. Jadi ketika sistem pikiran kita mencari ada nggak X di bawah sadar, pikiran bawah sadar bilang nggak ada. Ada nggak yang mirip sama X? Nggak ada. Ada nggak yang paling nggak semirip-miripnya lah sama X? Nggak ada juga. Nah, apa yang terjadi? Karena pikiran bawah sadar ini tidak memiliki referensi yang selaras dengan X, pikiran bawah sadar akan memberikan referensi yang lain. Kita nggak bisa bilang begini, bawah sadar, kan saya lagi baca buku baru nih, X, kamu kan belum punya X, jangan kasih referensi ya. Nggak bisa. Pikiran bawah sadar dalam 24 jam dia akan terus-menerus mengirimkan referensi ke pikiran sadar. Dan dalam 24 jam kita akan mendapatkan sekitar 60.000 sampai 80.000 buah pikir yang direferensikan oleh bawah sadar ke pikiran sadar. Oke, so dia nggak akan pernah berhenti. Karena dia nggak punya X, dia akan mereferensikan apapun yang dia punya. Oke, dia punya apa? Well, sosial medianya belum dibuka, kerjaan belum selesai, anak belum mandi, jemuran belum diangkat, macam-macam, oke? Banyak banget dan semuanya direferensikan ke pikiran sadar kita. Nah, ini disebut dengan pre-conscious processing. Pre-conscious processing menurut Sigmund Freud adalah informasi yang tersedia untuk diproses secara sadar, tapi saat ini nggak ada di pikiran sadar. Oke, itu definisi dari pre-conscious processing. Nah, dia akan referensikan semuanya. Kenapa? Karena yang masuk X, yang dia nggak punya X, jadi dia akan referensikan macam-macam. So, apa yang terjadi?
X akan ketemu dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I di sini. Masalah pertama muncul. Kapasitas kita cuma 5-9 hal per detik. Artinya pikiran sadar kita penuh. Dan kita bilang, aduh saya nggak bisa belajar lagi karena kepala sudah penuh. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah X ini datang dari luar. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H, I ini datang dari bawah sadar kita. Well, mari kita analogikan. Anda lebih mendengarkan nasihat orang dalam atau orang luar? Tentu orang dalam. Sama dengan pikiran kita. Kita lebih cenderung memproses informasi dari bawah sadar dibanding dari luar. Jadi X masuk dari luar, A, B, C, D, E, F, G, H, I datang dari bawah sadar. Yang diproses oleh pikiran sadar kita adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi kayaknya kita baca buku ya. Kayaknya saya baca sampai akhir halaman. Barusan saya baca apa ya? Why? Karena pikiran sadar kita bukan memproses A, B, C, D, F, G, H, I. Jadi supaya kita bisa memahami sebuah buku dengan mudah, maka kita harus membuat ketika kita masukin X, bawah sadar bisa ngirimin X. So, pertanyaannya bagaimana cara melakukannya? Berarti X itu harus ada di bawah sadar kita, betul? Nah, pendekatan konvensional kita membuat X ini masuk ke bawah sadar kita dengan cara mengulang. Oke? Kenapa membaca buku membutuhkan energi yang besar? Kenapa membaca buku membutuhkan konsentrasi yang tinggi? Kenapa membaca buku butuh usaha yang besar? Karena kita sedang melawan arus. Ada A yang harus dilawan, ada B yang harus dilawan, ada C dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin memasukkan X ke bawah sadar kita dengan pendekatan konvensional menggunakan conscious processing saja, apa yang terjadi? Kita harus ulangi sampai 6 kali. Baca sekali, baca 2 kali, baca 3 kali, terus menerobos arus ini sampai ke 6 kalinya X akan berhasil masuk ke pikiran bawah sadar. Ya, baca sekali habis aja udah syukur banget kan? Apalagi harus diulang 6 kali. So, kita harus melakukan pendekatan yang berbeda. Kita harus memanfaatkan cara ketiga dari cara kita memproses informasi. Oke? Saya gambarkan ulang corong ini. Alright, ini tadi conscious processing. Ini pre-conscious processing. Dan yang ketiga yang bisa kita manfaatkan adalah subliminal processing. Subliminal processing adalah informasi yang langsung masuk ke pikiran bawah sadar kita tanpa melewati pikiran sadar kita. Bisa jadi karena pikiran sadar kita sudah full, bisa jadi karena kita memang tidak fokus ke sana. So, ini bukunya tentang topik X. Kita suka atau tidak suka, sadari atau tidak sadari, mau atau tidak mau, subliminal processing ini setiap detik, setiap saat selalu memasukkan informasi masuk ke pikiran bawah sadar kita. Setiap detik. Bahkan detik ini pun ketika Anda sedang menonton video ini, Anda sedang melakukan subliminal processing terhadap seluruh ruang yang sedang Anda jalani. Jadi Anda sedang fokus ke dalam video ini, Anda di ruangan tertentu, semua informasi di luar dari video ini masuk secara subliminal processing. Seluruh kulit Anda sedang memproses informasi yang disentuhnya, seluruh pakaian Anda dan lain-lain. Jadi subliminal processing ini terjadi setiap hari, setiap saat, setiap waktu tanpa kita sadari, tanpa kita mau atau tidak. Dia selalu memasukkan informasi ke bawah sadar kita. Jadi kita harus manfaatkan dengan cara melakukan subliminal processing dengan sengaja memasukkan X ke pikiran bawah sadar. Nah, karena kita memasukkan X ke pikiran bawah sadar ini dengan subliminal processing, berarti tidak melalui conscious processing. Pikiran sadar belum tahu apa-apa. Jadi kadang-kadang dapat pertanyaan masuk, Pak, bagaimana melakukan baca kilat dengan benar? Kok setelah melakukan baca kilat saya nggak tahu apa-apa, saya nggak paham apa-apa dari buku? Ya, karena langkah baca kilat hanya untuk memasukkan informasi ke bawah sadar kita. Dengan kita memasukkan informasi ke bawah sadar kita, maka ketika kita melakukan conscious processing, cara kerja pikiran kita akan mencari X di bawah, dan dia menemukan X, dia akan naikin X. Oke, kalau pendekatan konvensional tadi,
Kita masukin X, yang naik A, B, C, D, F, G, H, I. Nggak bisa X, karena kita belum punya X di bawah sadar kita. Oke? So, ketika kita sudah punya X di bawah sadar kita, walaupun pikiran sadar kita belum menyadarinya, ketika kita masukin X ke pikiran sadar lewat conscious processing, sistem pikiran kita akan menemukan X di bawah sadar dan X akan ketemu dengan X. Apa yang terjadi ketika X ketemu dengan X? Pikiran Anda akan fokus. Anda akan mudah memahami apa isi buku. Anda akan sangat mudah mencerna isi buku. Anda sangat mudah untuk memahaminya dan membaca menjadi sebuah proses yang ringan karena Anda tidak melawan arus. Jadi, saya tidak akan memberikan Anda tips buku ini harus dibaca seperti apa, Anda harus seperti apa dalam membaca buku. No, Anda harus memiliki prinsip membaca, pendekatan membaca yang tersistematis sehingga buku apapun yang Anda baca, Anda bisa mencernanya dengan mudah, bisa paham dengan sangat baik, dan Anda hemat waktu supaya Anda bisa menerapkannya dalam kehidupan Anda. Oke? So, inilah yang dilakukan oleh sistem baca kilat. Jika Anda ingin cari tahu bagaimana Anda menguasai sistem baca kilat, Anda bisa klik link di bawah ini. Dan jika ini menjawab pertanyaan Anda, silakan share atau like video ini sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jika Anda punya pertanyaan, jangan sungkan masukin ke dalam kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya. Always live your best life. Jika Anda suka dengan materi video ini dan ingin bisa menuntaskan buku-buku non-fiksi Anda dalam waktu 2 jam agar Anda punya banyak waktu untuk menerapkannya, cari tahu lebih dalam bagaimana saya bisa membantu Anda menuntaskan buku dalam 2 jam dengan pemahaman tinggi dan mencapai 100% tujuan membaca Anda dalam webinar yang akan datang. Silakan klik link di bawah ini untuk daftar ke webinarnya. Jika Anda tahu seseorang yang akan mendapatkan manfaat dari video ini, silakan share ke teman Anda. Sukses selalu untuk Anda. Kan masukin ke dalam kolom komentar.